Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat pendengar yang berbahagia, kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang puasa dan kedisiplinan. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa tingkat kedisiplinan dari sebagian masyarakat kita berada di bawah standar atau rata-rata standar umum. Ini bisa kita lihat, ambil contoh misalnya dalam kehadiran para pegawai di suatu instansi ataupun di tempat-tempat tertentu yang kalau kita perhatikan masih banyak yang suka terlambat atau bolos kerja. Berbagai cara yang sering molor, acara yang sering molor beberapa jam dari jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian juga budaya antrian yang tidak teratur. Belum lagi contoh-contoh ada perilaku orang-orang terhormat yang patut kita banggakan, yang seharusnya menjadi contoh dalam kedisiplinan. Lalu mereka sering terlambat, malas dan membolos. Ini dapat kita perhatikan, dapat kita lihat dari pemberitaan dari berbagai media. Yang menjadi pertanyaan, bukankah kita ini sebagian besar atau mayoritas Muslim? Lalu apakah Islam tidak pernah mengajarkan kedisiplinan? Sahabat pendengar yang berbahagia, kita perlu ketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedisiplinan di semua bidang. Puasa contohnya, kita diwajibkan untuk disiplin terhadap waktu imsak, buka, dan sahur. Demikian halnya ketika meninggalkan puasa, maka wajib hukumnya untuk mengganti dengan jumlah hari yang sama di lain waktu. Terkait dengan ketepatan waktu, kalau azan sudah menggema, maka kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Tidak ada yang mengulur waktu berbuka. Demikian juga dengan waktu imsak. Umat Islam mengakhiri saat tanda imsak berkumandang. Kedisiplinan adalah sikap untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang sesuai dan dalam waktu yang ditentukan. Sebuah pengertian yang sangat sederhana, namun agak sulit untuk menerapkan konsep-konsep kedisiplinan tadi hingga membudaya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila seseorang menginginkan kesuksesan, maka pola disiplin tidak bisa lepas darinya. Sahabat pendengar yang berbahagia, ada beberapa hal yang berkaitan dengan disiplin yang terdapat atau kita sarikan dalam ibadah puasa. Pertama, disiplin dalam menunaikan kewajiban. Apabila ini telah dibebankan kepada generasi sebelum kita, artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan segala bentuk kewajiban dalam hidup. Dalam Al-Baqarah ayat 183, hutang adalah kewajiban yang harus kita tunaikan, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Karenanya, bila kewajiban berpuasa belum kita tunaikan dengan sebab-sebab tertentu, maka kewajiban itu tidak gugur begitu saja. Yang kedua, disiplin dalam waktu. Menggunakan waktu dengan sebaik mungkin dalam konteks pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berpuasa dan ibadah lainnya di dalam Islam ditentukan waktunya. Saat fajar atau subuh tiba, maka makan dan minum serta hubungan suami istri dihentikan untuk memulai puasa. Orang yang disiplin waktu merasa lebih baik menunggu daripada terlambat. Sebagaimana waktu imsak. Sedangkan bila maghrib tiba, kita harus segera makan dan minum untuk mengakhiri puasa. Karena itu kita amat dituntut mengefektifkan penggunaan waktu dengan penuh efisiensi. Hal yang ketiga adalah disiplin dalam hukum. Sebagai manusia, kita amat membutuhkan hukum dan Allah SWT paling tahu tentang hukum seperti apa yang cocok bagi kita. Melalui puasa, kita dilatih untuk disiplin dalam hukum, sehingga sesuatu yang semula boleh menjadi tidak boleh. Bila sesuatu yang amat penting, yakni makan dan minum serta hubungan suami istri, sudah bisa dikendalikan. Seharusnya kita bisa mengendalikan diri dan disiplin dalam hukum-hukum lainnya.
Dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 188. Sahabat pendengar yang berbahagia, kira demikian Islam melalui ibadah puasa mengajarkan kedisiplinan kepada umatnya. Oleh karenanya, bahagialah kita yang mendapat kesempatan untuk menikmati Ramadan tahun ini, untuk melatih dan membiasakan diri agar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membudayakan kedisiplinan ini, diharapkan umat akan mampu kembali menunjukkan eksistensinya sebaik-baik umat di muka bumi ini, sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 110. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.